Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa, 6 Mei, judulnya Domba Paskah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Kitab Wahyu menyebut Yesus sebagai anak domba hampir 30 kali. Sejak hari-hari paling awal dalam rencana penebusan, umat Tuhan telah menggunakan anak domba sebagai simbol dari Mesias yang akan datang. Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, Kejadian 4 ayat 4. Dan sebelum Israel meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian, mereka diperintahkan untuk menebus setiap anak sulung atau hewan dengan seekor anak domba berumur 1 tahun. Keluaran 12 ayat 5. Dalam Keluaran 12 ayat 1-11, Yesaya 53 ayat 7 dan 8, juga 1 Korintus 5 ayat 7, dan Wahyu 5 ayat 6, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita tentang Yesus sebagai korban Paskah. Bertahun-tahun setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, Petrus merenungkan apa yang telah terjadi, dan dia menulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus menjalani satu-satunya kehidupan manusia yang memuaskan kekudusan Tuhan. Kita semua telah berdosa, dan cara kita menjalani hidup kita yang penuh dosa secara harfiah menceritakan kebohongan tentang sifat pencipta kita. Namun, Yesus menjadi Adam terakhir, 1 Korintus 15 ayat 45. Di mana kita gagal, Yesus hidup dengan sempurna. Dalam kemanusiaannya, Yesus adalah puncak teladan dari ras manusia. Yesus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan sempurna. Jika kamu telah melihat aku, katanya kepada Filipus, kamu telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Sementara itu, Yesus disalibkan pada hari raya Paskah. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa Yesus adalah antitipe atau penggenapan dari anak domba. Dalam Yohanes 18 ayat 19 dan 20, Yesus berkata bahwa dia berbicara secara terbuka tentang ajarannya. Secara paralel, mengenai anak domba Paskah dalam Keluaran 12 ayat 5 dan 6, Bani Israel diperintahkan untuk memilih seekor anak domba Paskah dan memeliharanya, atau menunjukkannya pada hari-hari menjelang pengorbanan. Ketika imam besar menanyai Yesus tentang ajarannya, Yesus membuat referensi pada fakta bahwa Yesus sendiri telah ditunjukkan secara terbuka di Bait Suci untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Hidupnya, pekerjaannya, pengajarannya, semuanya mengungkapkan siapa diri Yesus sebenarnya. Yesus adalah anak domba yang tidak bercela, ekspresi paling kuat dari kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Renungkan dan doakan apa saja cara agar kita dapat lebih mencerminkan karakter Yesus yang sempurna dalam kehidupan kita sendiri. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Wahyu 5 ayat 9.
Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 20. Tuhan memberkati kita semua.